calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Ibu Titi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Ibu, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, karena Ibu adalah seorang kepala sekolah. Begini Ibu, pernahkah Ibu mengalami satu permasalahan dilema etika ketika menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah? Pernah Bu, saya pernah mengalami, kebetulan di lembaga saya pernah mengalami yang namanya dilema etika, di mana saya bekerja tidak sendiri, saya mempunyai teman. Ketika itu ada undangan dari dinas dan kebetulan teman saya itu sebenarnya operator, dialah yang mempunyai yang diundang. Dilema saya adalah saya itu sebenarnya harus mengajar, tetapi saya harus menggantikan undangan yang seharusnya punya rekan saya. Oh, begitu gitu. Iya. Baik, untuk kasus tersebut ada beberapa pertanyaan yang muncul dari saya ini. Menarik untuk saya tanyakan. Iya. Selama ini, bagaimana Anda selaku seorang kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Berdasarkan kasus tersebut ya Bu, adanya dilema ketika harus ada pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan kebajikan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika harus ada pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan kebajikan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan sesuai dengan nilai kebajikan, maka masuk dalam dilema etika. Oh gitu. Iya. Sedangkan bila alasannya tidak sesuai, termasuk dalam bujukan moral. Oh iya. Baik Ibu, benar sekali apa yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya. Dalam pengambilan keputusan harus melibatkan atau bermusyawarah dengan rekan guru di sekolah. Oh, okay. Baik. Lantas langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur dengan berdiskusi dengan rekan guru melalui rapat internal. Untuk hal-hal yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja? Hal efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Iya. Kemudian, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan nilai kemanusiaan. Setelah itu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika tertentu? Tidak ada jadwal khusus. Oh iya. Langsung saya selesaikan dengan melakukan koordinasi dengan rekan guru di sekolah. Berarti bentuk prosedurnya adalah melakukan koordinasi dengan rekan sekolah. Baik sekali.
Lantas, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Dalam hal ini, yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan guru di sekolah. Rekan sejawat berarti ya. Iya. Dari apa yang sudah kita bahas ini tadi, pembelajaran apa yang bisa Anda dapatkan atau Anda petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu adalah benar. Oleh karena itu, kita harus bisa melihat dengan bijak agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak lain. Baik, jadi saya mengucapkan terima kasih Sama-sama. atas kegiatan wawancara tentang keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga kedepannya apa yang menjadi keputusan Ibu itu sesuai dengan aturan-aturan pengambilan langkah-langkah keputusan. Amin. Iya. Terima kasih. Saya mohon pamit. Dari saya, Asri Rofiah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Rofiah dari TK Pertiwimbono, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi konseptual dengan melakukan wawancara pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya bersama dengan Kepala Sekolah dari Kelompok Bermain Mutiara Bunda, Ibu Sri Sudarwanti. Selamat siang, Ibu Sudarwanti. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu, saya akan melakukan wawancara terkait dengan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama Anda bertugas sebagai kepala sekolah atau pemimpin sekolah di lembaga Mutiara Bunda, apakah Anda pernah mengalami kasus dilema etika? Ya, saya pernah mengalami kendalanya dalam kasus dilema etika saat berbarengannya ada undangan dan kegiatan belajar mengajar, dan itu pun harus saya prioritaskan salah satu. Kendala yang saya hadapi jika bersamaan dengan adanya undangan sekretaris Himpaudi yang waktunya bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar. Di satu sisi saya mempunyai kewajiban saya sebagai pendidik, di satu sisi saya juga punya tanggung jawab sebagai sekretaris Himpaudi. Secara tidak langsung saya harus mempertimbangkan atau mengambil keputusan mana yang harus saya prioritaskan. Kendala tersebut saya pertimbangkan dengan tugas saya sebagai guru yang harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan kewajiban saya sebagai organisasi profesi keguruan. Pada akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sama dengan teman sejawat saya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan saya menghadiri tugas sebagai sekretaris Himpaudi. Baik, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dari kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Oh iya. Sehingga untuk mengidentifikasikan di antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari masalah atau kasus yang muncul. Ya, Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dengan dimusyawarahkan sama rekan guru agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan masalah. Oh iya. Lantas langkah-langkah
atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Prosedur yang kami lakukan adalah dengan musyawarah dengan teman guru dan dirapatkan dengan komite sekolah jika diperlukan. Ya, baik sekali Ibu. Dari hal-hal tadi, hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika tadi? Hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan dengan komunikasi dengan guru di sekolah. Oh iya. Hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya dalam bekerja sama dengan sesama rekan guru. Atau apakah Anda memiliki tata kala atau suatu jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Kami tidak memiliki. Kalau tidak memiliki, berarti apakah Anda menyelesaikannya langsung di tempat? Ya, kami langsung menyelesaikannya kasus dilema etika di tempat. Oh iya. Lantas bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Kami memiliki rekan kerja yang selama ini membantu dan memberikan saran pengambilan keputusan dilema etika. Ada teman yang membantu ya? Ada teman. Kemudian dari semua hal yang sudah kita bicarakan ini tadi, sejauh ini menurut Ibu pembelajaran apa yang bisa dipetik atau pengalaman Anda saat mengambil keputusan dilema etika? Perlunya memperhatikan budaya di lingkungan sosial dan berkoordinasi dengan rekan sejawat. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk wawancara yang saya. Sekarang mohon pamit. Semoga semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Rosia, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dari TK Pertilimbono, Ibu Ratima Catur, SPD. Selamat pagi Bu Catur. Selamat pagi Bu Asri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Ibu, saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selama Anda menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah, apakah pernah mengalami suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Pernah, waktu itu ada anak yang umurnya sudah mulai masuk SD, tapi anak itu masih banyak kekurangan administrasi di TK karena ya keadaan ekonomi. Lantas Ibu tetap meluluskan anak untuk masuk SD? Saya tetap meluluskan karena memang sudah waktunya dia naik ke SD. Terima kasih Bu dari kasus yang Ibu hadapi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang muncul yang ingin saya tanyakan. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Baik, baik sekali. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan.
Dari hal tersebut, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Anda lakukan? Langkah-langkah yang saya ambil pertama menentukan penyebab masalah, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga menanyakan kepada orang-orang terkait dan berdiskusi dengan warga sekolah. Setelah langkah-langkah atau prosedur yang sudah diambil, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang atau baik secara jangka panjang. Berarti ini ya, kita memikirkan efek jangka panjangnya itu ya. Selama ini, hal apa saja yang menjadi tantangan Anda dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena kedua-duanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Langsung ya. Kalau yang agak berat begitu Jika bagaimana? masalahnya berat, saya melakukan langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3 tadi. Oh iya. Berarti ini ya berkomunikasi dengan rekan Iya. sejawat, termasuk juga dengan komite begitu. Iya. Ge. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Saya mengambil keputusan ini, saya selalu mengajak warga sekolah dan stakeholder atau wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dan mencari alternatif solusi. Bagus sekali Ibu. Setelah perbincangan kita ini, hal-hal atau apa saja yang bisa Ibu petik dari pengalaman pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil yaitu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah masalah dan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik Ibu, kiranya sudah cukup untuk wawancara kali ini. Semoga kedepannya bisa menghasilkan keputusan yang sesuai dengan aturan-aturan atau acuan-acuan dalam pengambilan keputusan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mohon pamit. Bereaken. Demikian tadi wawancara dengan Kepala Sekolah dari TK Putri Bono Ibu Ratima Catur SPD. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.